Prosedur pengurusan sertifikasi halal itu bagaimana sih Pak untuk di Kecamatan Jenuh? Tentunya seluruh Indonesia sama ini ya, monggo. Iya, sama. Di BPJPH sudah diatur dan itu sekarang digalakkan program percepatan sertifikat melalui sehati, sejuta sertifikat halal gratis. Setiap eh, kecamatan, setiap kabupaten ada pendampingnya, ada pendamping halal. Kita di Jenuh, alhamdulillah ada 3 pendamping halal. Bu Haja Erni ini, saya mau tanya ini, kapan Bu Haja Erni ini mengetahui ada program sertifikasi halal ini? Sejak itu ada informasi dari pendamping halal dari KUA itu kemarin tuh ada ini diajukan untuk pendaftaran izin gitu. Terus saya ke beliau untuk mengajukan perizinan saya kunyit asam bokju itu surat izin halalnya itu. Terus alhamdulillah didampingi dengan Ibu Miftahur Rohmah yang membantu saya. Ini yang kesannya terhadap pelayanan KUA sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya menghalal dimudahkan, dilancarkan oleh semua pihak, termasuk Pak I juga pembina-pembinanya sama Bu Miftahur Rohmah juga semua. Saya sekali telepon gitu, ini Bu karena ini langsung dimudahkan. Masyarakat itu pelaku usaha di bawah itu kan yang belum tahu ya informasi ini kan dianggap ribet, panjang, lama tuh mungkin mahal, khawatir ini khawatir itu juga yang selalu kita sampaikan, kita sosialisasikan supaya mereka paham dengan program ini, malah akan termotivasi untuk segera mendaftarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban dengan tema Progres Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kecamatan Jenuh bersama saya Laidia Mariati. Sertifikasi halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di masyarakat. Kemudian sudah banyak UMKM usaha mikro kecil dan menengah yang mendaftarkan produknya. Namun tentunya masih banyak juga yang belum mendaftarkan produknya. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Kepala KUA Kecamatan Jenuh, Bapak Ahmad Iswoyo, SHI. Beliau tidak sendirian, ditemani dengan Ibu Hajah Erni Istiana selaku pelaku usaha UMKM begitu ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini batuknya nanti hilang Pak ya. Iya. Iya, terus nggak kegeran kan? Tadi kan batuk-batuk terus begitu ya. Oke. Saya ke Pak Iswoyo dulu ini ya. Prosedur pengurusan sertifikasi halal itu bagaimana sih Pak untuk di Kecamatan Jenuh? Tentunya seluruh Indonesia sama ini ya, monggo. Iya, sama. Prosedur pengurusan sertifikasi halal ini di BPJPH sudah diatur dan itu sekarang digalakkan program percepatan sertifikat melalui sehati, sejuta sertifikat halal gratis. 1 juta itu satu Indonesia ya. Di tahun ini. Dan itu setiap kecamatan, setiap kabupaten ada pendampingnya, ada pendamping halal. Kita di Jenuh alhamdulillah ada 3 pendamping halal, yang itu yang 2 dari penyuluh agama honorer, yang 1 dari ormas kalau nggak salah. Itu wilayahnya Kecamatan Jenuh Pak ya? Iya, yang dari Kemenak. Di alamatnya di Jenuh. Ya. Apakah ada dari selain Kemenak begitu? Sejauh ini kalau yang di Jenuh belum ada. Murni gitu ya. Yang ada itu
lembaga pendamping proses produk halal itu lembaganya itu di perguruan tinggi. Di Tuban ada 2, di IAINU sama di Al-Hikmah Singgahan. Oke. Terus kiat-kiat KUA Jenuh untuk mensosialisasikan sertifikasi halal itu bagaimana? Ya, alhamdulillah kita sejak ada program Sehati itu sama teman-teman penyuluh dan teman-teman KUA melakukan mobilisasi sosialisasi itu ke majelis taklim. Jadi sosialisasi ke majelis taklim di pertemuan-pertemuan intersektor itu tersampaikan bahwa KUA sekarang juga memfasilitasi program percepatan sertifikat halal melalui program Sehati 1 juta sertifikat halal itu. Kita sampaikan itu setiap acara-acara di pengajian di majelis taklim itu kita sampaikan. Apakah itu efektif, Pak? Apakah pelaku pengajian ini juga dia pelaku UMKM begitu, atau itu membantu hanya sekedar membantu kita menyiarkan saja? Iya, jadi yang kita datangi itu kalau kebetulan pelaku usaha langsung kita kasih nomornya pendamping halal. Kalau kebetulan beliau-beliaunya sebagai jamaah saja kita minta untuk dibantu disebarluaskan ke tetangga-tetangganya. Dan alhamdulillah di KKG juga kita sudah pernah menurunkan pendamping itu untuk memberikan sosialisasi ke kepala-kepala madrasah. Nah, salah satunya nanti hasilnya di sini. Gitu ya. Boleh tahu nggak kalau di Kecamatan Jenuh sendiri itu sudah berapa banyak yang mendaftar dan sedang proses mungkin? Sudah ada 90 ya sejauh ini data yang masuk. Ya, tetapi belum semuanya sampai selesai bersertifikat. Karena itu masuknya kan ke BPJPH pusat. Jadi 90 itu belum jadi ya, masih ada yang berproses gitu ya. Iya. Itu selama tahun 2023 ya? Iya, 2022-2023. Dan kemarin informasinya ada lagi 10 yang sudah turun sertifikatnya. Nanti kalau sudah turun akan di akunnya pendamping itu di-download, kemudian kita panggil pelaku usaha itu untuk kita kasih pembinaan. Oh, seperti itu. Baik, kemudian saya bergeser ke Bu Hajah Erni ini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Makin cantik aja Bu Hajah Erni ini. Bu Hajah Erni ini, saya mau tanya ini, kapan Bu Hajah Erni ini mengetahui ada program sertifikasi halal ini? Sejak itu ada informasi dari pendamping halal dari KUA itu kemarin itu ada ini diajukan untuk pendaftaran izin gitu. Terus saya ke beliau untuk mengajukan perizinan saya kunyit asam bokju itu. Iya. Produknya kunyit asam bokju gitu ya Bu? Iya, siap-siap. minuman segar kunyit asam bokju itu kepada beliau. Untuk saya minta surat izin halalnya itu. Terus alhamdulillah didampingi dengan Ibu Miftahur Rohmah yang membantu saya. Ini yang penyuluh itu Pak. Iklan absen Pak Is. Baik, monggo dilanjut Ibu Erni. Dan alhamdulillah dibantu juga Pak Is untuk bantu kelancarannya perizinannya ini. Terus saya disuruh nyiapin apa-apa yang perlu disiapkan untuk berkas-berkasnya itu. Dan alhamdulillah cepat kok gitu ya. Terus ini dari pihak KUA apa Pak namanya itu, semacam pendamping itu namanya apa? P3H tadi. P3H ya. Kita belum bertanya. P3H. P3H ya, singkatannya apa Pak? Pendamping proses produk halal. Oke, pendamping proses produk halal. Nah, itu mendatangi Bu Hajah Erni atau bagaimana? Atau Bu Hajah Erni mendapatkan info itu dari waktu pengajian atau bagaimana? Di masjid pernah ada penyuluhan seperti itu, bahwa di kantor KUA bukan hanya untuk acara pernikahan saja enggak, tapi perizinan juga ada di situ, wakaf tanah juga ada di KUA itu. Berarti cukup efektif ini Pak Iswaya ya, dari pengajian ke pengajian itu ya. Buktinya kan beliau tahunya dari pengajian juga. Baik. Monggo dilanjut. Ramadan tahun lalu ya. Iya, tahun lalu juga sudah ada beliaunya di masjid. Kalau Bu Erni sendiri mengusulkan untuk membuat sertifikasi halal ini kira-kira bulan apa? Bulan 11 baru 6, berarti ya? Awal November.
tanggal 6 bulan 11. Berarti masih kinyis-kinyis Iya. ini ya. Dan sudah turun. Langsung di ACC 1 hari itu izinnya sudah, tapi tinggal tunggu ini sertifikatnya. Nah, itu tadi. Pak Is. Oh, nunggu sertifikatnya Iya, ya. kalau Siap, izinnya siap, sudah siap. datang, izinnya nomornya sudah ada. Oh, jadi prosesnya ini kembali lagi ke Pak Is ini ya. Jadi setelah kita mengajukan, masyarakat mengajukan itu sambil membawa berkas-berkas yang dibutuhkan tentunya, dari KUA sendiri melakukan verifikasi itu prosesnya bagaimana Pak Is? Kita kan sekarang ada di era digital ya. Ha-ha. Jadi hampir semua pelayanan yang bisa kita tempuh dengan cara menggunakan fasilitas IT itu kita pakai. Jadi akunnya kita bantu, input datanya kita bantu, pelaku usaha kita minta untuk ngirim identitas. Oh, hanya foto kirim-kirim produk, WA-WA-an gitu iya, aja ya. foto produknya, jenisnya apa namanya, kunyit asam bojo tadi. Masya Allah. Kirim terus dilaksanakan, dieksekusi oleh pendamping kita, kemudian masuk di akun BPJA, daftarkan. Nah, sekarang perizinan itu berbasis Ya. online lewat USS, punyanya Kementerian Investasi Tenaga Kerja ya, Kementerian Investasi. Itu begitu tanggal 6 diajukan, berkas-berkas dilengkapi, besok paginya sudah keluar kok ya. Iya. Seperti Terus tidak itu berupa apa Pak izinnya NIB. itu? Oh. NIB. Jadi munculnya boleh dilihat, Apakah boleh perlu lihat ya? ditunjukkan? Oh iya boleh. Ini jenengan. Oh jadi kita harus download aplikasi dulu atau bisa lewat dari pusaka itu Pak? Daftarnya bisa lewat Daftarnya Super Apps, ya. pusaka itu bisa. Itu Nanti waktu daftarnya. ya, bisa buat akun. Itu pun kita nggak sendiri sebenarnya, masyarakat tinggal menghubungi KUA, nanti ada pendamping P3H tadi itu ya. Betul. Seperti nomor Bisa induk dibantu. berusaha juga sudah langsung keluar juga seperti ini. Oh seperti itu izinnya ya Bu? Apa Iya. sertifikatnya itu? Izinnya. Itu izin ya. berusaha. Berarti sehari setelah mendaftarkan Iya. berkas-berkas lengkap Berkas langsung lengkap, turun itu langsung ya. turun Masya itu. Allah gampang kan Iya, ternyata, nggak alhamdulillah. perlu takut ya, nggak perlu. Mudah cepat. Dan yang penting lagi ini gratis begitu ya. Gratis. Masih program gratis gitu ya sampai tahun Iya. 2024 Pak Is ya. Sampai Oktober 2024. 2024 sampai bulan Oktober. Ayo semuanya pada berbondong-bondong ini mumpung masih program gratis sejuta Halal. halal. Oke, kemudian produknya ini kan minuman ini yang minuman Minuman menyegarkan. segar. Menyegarkan. Menyegarkan, menguatkan. Seperti yang melihat gitu ya. Seperti Menguatkan. menguatkan. Menguatkan untuk bisa dilihat ini produknya ini. Luar biasa. Terima kasih Ibu Guru yang cantik ya Allah. Ini Langsung produknya permisi. Ini ada 3 variasi sama sirih. Kunyit asam bokju ya. Iya. Nah, kunyit asam bokju. Monggo. Ini dijual berapa segini? Kalau segini ini 7.000. 7.000 ya. Loh, cuma ini belum ada lambangnya ya, belum ya. Nanti Nanti kalau sudah turun langsung eksekusi. variannya apa aja nih? Ada 3 varian. Kita ini ada pakai mix sirih. Mm-mm. Kalau ini Oh, ori. sirih. Yang ini Gunanya ori. apa ini sirihnya? Kewanitaan jadinya. Kalau sirih itu pahit. Tidak pahit. Bisa dicoba kok, enggak pahit kok. Insya Terima Allah. kasih Ibu bisa kembali. Terima kasih ya sudah mendampingi kita. Oh, enggak pahit ya? Enggak. Karena sudah saya coba tes. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang ini pahit. Iya, tapi, saya enggak suka pahit, sukanya manis-manis. manis orangnya ini. Maaf ya Pak Is ya. Banyak yang suka. Terus yang ini kebanyakan para bapak-bapak itu suka yang ori. Para pekerja-pekerja sukanya yang Karena ori. menyegarkan itu tadi. Menyegarkan, menyehatkan juga. Atau jangan-jangan menyegarkan karena belinya di Buah Cairni ini. Tentunya tambah sehat. Tambah sehat. Sehat. Nanti kalau izinnya sudah keluar nanti bisa ditempel disertakan logo halalnya di situ gitu ya Pak Is ya. Tinggal tunggu Pak Is aja ini. Mumpung terus Pak Is ini tadi kan mumpung masih gratis, Buah Cairni juga mengurusnya masih gratis. Andaikan terbiayakan itu mungkin setelah setelah Oktober 2024 itu kira-kira berapa Pak Is? Kalau Ada dengar-dengar bocoran iya, begitu? kalau sertifikat halal itu kan
ada dua macam ya. Satu self declare, yang satunya itu reguler. Yang self declare ini saya pikir belum, angkanya mungkin belum persis detail, tapi kalau ini termasuk self declare mungkin ya, karena bahan-bahannya jelas, ya, yang perlu pendampingan dan membutuhkan biaya, tapi mungkin ini nantinya juga berbayar Pak Is ke depannya. kalau memang program itu sudah tidak diperpanjang, ya mungkin berbayar. Oh iya. Karena ini program sehati ini. Jadi self declare itu prinsipnya dia risiko rendah risiko dan yang bukan penyembelihan. Ya, kayak seperti ini kan bahannya kunyit ya Bu ya. Terus sama gula. Kunyit, gula merah ya, Gula merah. sama air itu kan jelas. Nah, bahan-bahannya sudah jelas, dipastikan kehalalannya, maka itu sudah mampu dideklarasikan sebagai bahan yang halal oleh pelaku usaha. 90 dari UMKM yang sudah mendaftar di KUA Jenuh tadi, apa semuanya produknya produk semacam self declare semacam ini? Self declare semua, yang kita layani self declare semua, tetapi jenis usahanya macam-macam. Ada mie ayam, ada bakery, ada nasi, warung kedai, itu banyak juga. Gitu ya. Gede-gede. Saya sendiri Pak Is selaku konsumen ini, ketika saya kan suka jajan ya, kelihatan dari posturnya ini. Jangan bongkar-bongkar. Saya kan suka jajan, ketika saya melihat ada warung atau kaki lima yang sudah terpampang logo halal itu, saya mesti ke situ. Jadi saya lihat-lihat sambil iseng gitu kan, oh ada logo halalnya, saya nyari yang logo halalnya. Saya yakin itu nggak hanya saya, edukasi yang dilakukan oleh pemerintah melewati KUA atau organisasi yang lain tentunya itu sangat membantu gitu. Betul, untuk masyarakat lebih ayem gitu Pak Is ya. Oh ini aja yang sudah tersertifikasi halal begitu. Iya. Jadi itu salah satu dari kewenangan yang diberikan kepada kita, memberikan pembinaan kan pada masyarakat. Walaupun mayoritas masyarakat kita ini masyarakat Muslim ya, tetapi jaminan kehalalan yang kita konsumsi itu penting untuk dipastikan kepada seluruh masyarakat gitu. Apalagi kalau jenis kedai-kedai, warung-warung, toko yang di pinggir jalan, itu kan penting sekali untuk tahu, dikasih label itu. Jadi intinya kan membuat nyaman itu penting gitu Pak Jaya. Iya, penting untuk nyaman. Ya, yang penting tuh nyaman gitu. Dan saya sudah dua perizinan ya. Oh gitu. Iya. Yang satu jamu, satunya lagi yang apa? Kedai. Ini kedai Kantin. Di mana? Di sekolah. Masya Allah. Ya luar biasa Bu Haja Erni, ini luar biasa kiprahnya di masyarakat. Saya infokan sekalian ya. Beliau ini salah satu pembina di madrasah yang baru itu ya, Miftahur Rohmah ya, di Kecamatan Jenuh, di desa apa Bu? Tasik Harjo. Itu satu MI-nya keren loh. Lantai 3 kalau nggak salah itu ya. Sudah ada masjid. Pokoknya keren lah menurut saya, karena itu MI baru tapi standar fasilitas itu sudah sangat wow. Lantainya 3, berarti sudah pernah naik ke lantai 3 ya? Saya kan cukup dilihat Pak. Terus Ibu kesan-kesannya terhadap pelayanan KUA sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya mengurus perizinan halal dimudahkan, dilancarkan oleh semua pihak, termasuk Pak I, juga pembinanya sama Bu Miftahur Rohmah juga semua. Saya sekali telepon gitu, ini Bu kan ini langsung dimudahkan, tanpa kadang repot-repot nyiapin enggak itu. Ini Bu, nanti kalau Ibu kerepotan, Ibu komunikasinya itu gitu. Ingat nggak waktu jam kerja atau di luar jam kerja? Jam kerja ya. Tapi saya yakin Bu, walaupun di luar jam kerja pasti akan tetap dilayani, begitu ya. Begitu Pak Is ya. Malah yang ada yang suratnya kurang ya Pak Is itu terus ya Ibu disusul aja nggak apa-apa gitu, di WA kan aja nggak usah kesini. Beliaunya bilang gitu ya, terima kasih Pak, saya bilang gitu. Iya. Apakah itu 3 orang itu apakah dibagi Pak Is untuk wilayah untuk di Kecamatan Jenuh? Yang aktif itu 2 karena penyuluh kita ya, jadi kita pantau terus. Yang satunya belum kita undang sih sebenarnya. Kita kepingin ngerti juga, karena untuk pendaftaran pendamping itu kan online dan itu langsung kan dari Kemenak, langsung dari BPJPA Pusat. Jadi kita sebenarnya ingin mendata, menginventarisir itu dan memperbanyak pendamping supaya lebih masif lagi. Kalau kita hitung berapa ratus itu pelaku usaha mikro ya, yang mestinya bisa
ikut membantu sama-sama. Jadi yang dua itu penyuluh kita, sehingga kita minta laporan terus, dan setelah terbit sertifikat halal itu kan selalu kita undang. Kita undang, beliaunya menjelaskan, saya memberikan pembinaan sebentar, terus kita sampaikan kepada pelaku usaha itu. Sebenarnya kalau satu kecamatan itu kan luas sekali Pak Ija. Kalau hanya 90 ini kurang loh sebenarnya. Betul. Iya kan? Karena pedagang non sewu kayak penjual jamur misalnya itu kan sudah bisa. Kemarin saya lihat di kantin yang saya langganan makan itu, yang arah KUA itu ya Pak ya. Itu ketika ditanya kan dia sudah mengurus, tapi kurang paham dengan yang sebelahnya. Mungkin dia kurang tahu, tapi yang ibu kantin itu bilang, "Iya Bu, kami sudah mengurus, dibantu Bapak ini," begitu. Ya, mungkin perlu ketika nanti P3H ya, mensosialisasikan atau memberikan piagam sertifikatnya yang sudah keluar itu, mungkin sekalian bisa sebelahnya ini yang kan begitu ya, biar makanya kita mumpung gratis gitu. Kita kondisikan begitu supaya membantu menyebarluaskan ke yang lain. Ya, memang mungkin juga begini ya, selama ini pemikiran masyarakat itu, pelaku usaha di bawah itu kan yang belum tahu ya informasi ini, kan dianggap ribet, panjang, lama, tuh mungkin mahal, khawatir ini khawatir itu juga yang selalu kita sampaikan, kita sosialisasikan supaya mereka paham dengan program ini, malah akan termotivasi untuk segera mendaftarkan. Karena begini, yang kita baca ya ke depannya nanti, kalau semua platform berbasis digital misalnya, marketplace-nya lewat online, maka ini akan menjadi pintu utama yang harus ditempuh oleh para pelaku usaha. Misalnya ini ya, untuk pemasaran itu harus bikin akun sendiri, harus daftar sebagai PU ke marketplace yang sudah terstandarkan ya. Katakan begitulah, lewat lapak online itu, dia salah satunya harus melampirkan sertifikat halal misalnya. Kan jadi terhalang kalau usahanya sudah cukup lumayan banyak, tetapi karena harus begitu, maka mau nggak mau kan harus, keuntungannya begitu, harus bersertifikat, harus ngurus ini. Iya betul. Terus ada yang mengganjal ini Pak Is, ketika tadi pendaftaran bisa melalui aplikasi Pusaka untuk masyarakat umum, apakah langsung ada penerbitan izin itu, atau harus melalui pendamping dulu, atau dia bisa sendiri, begitu maksud saya? Daftarnya bisa mandiri. Lewat si halal itu tadi, atau Pusaka, aplikasi Pusaka yang kita punya di Kemenag itu, bisa. Nanti kemudian dia harus membuat akun, tetapi nanti prosedurnya di BPJPH nanti tetap akan diverifikasi oleh pendamping halal. Oh, berarti nanti dia milih fasilitasnya, dia milih fasilitatornya siapa, pendamping halal mana. P3H-nya tadi siapa, begitu ya. Jadi di dalam aplikasi itu sendiri, mungkin di Kabupaten Tuban nanti cari kecamatan, di Kecamatan Jenuh siapa. Milih safety clear-nya itu kategori apa, safety clear. Dan nanti setelah itu ada memilih untuk fasilitator pendampingnya. Begitu. Bu Haja Erni tadi kemarin juga seperti itu, memilih sendiri nama fasilitatornya. Oh, jenengan pilih yang Ibu itu ya. Berarti memang muncul itu, terus dibantu kita kan butuh cepet ya. Jadi ketika proses buat akun itu sudah didampingi oleh pendampingnya. Yang saya tanyakan kebetulan kalau Bu Haja Erni ini kan komunikasinya bagus dengan KUA. Bagi yang nggak ngerti terus ini gimana ya Pak, saya bisa gitu langsung mendaftar dari aplikasi Pusaka. Ternyata kan harus ada memilih, berarti tetap harus koordinasi dengan KUA setempat, begitu Pak Is. Kita kasih nomor kontaknya para pendamping. Mungkin tentunya orang-orang mikirnya tuh syaratnya tuh ribet gitu ya. Ribet, susah, persyaratannya harus ini, harus itu. Emang apa aja sih Bu syaratnya? Saya juga belum tahu ya. Persyaratannya itu mudah kok. Satu, identitas KTP, fotokopi KTP kita, terus foto produk kita, produk kita apa aja yang kita halalkan. Saya kan minuman segar, saya ambil minuman segar kunyit asem mbokju itu 3 variasi itu tadi. Terus habis itu nama produk yang saya daftarkan juga, ini saya ambil Mbokju. Kenapa Mbokju? Kenapa Mbokju? Kenapa Mbokju? Kenapa bukan Boni gitu ya? Karena ibu dapur saya tuh ini Mbokju, Mbakju. Gitu. Mbak sih padahal masih muda. Cuma saya lebih
khasnya itu kalau Mbak itu kan kurang khas, kalau Mbok Iya, itu kan kalau ala desa. ala desa sesuai dengan minumannya yang tradisional gitu Iya, ya. betul. gitu. Iya. Tapi kalau Mbak Ju ya benar, tadi orangnya yang bantu saya bikin, ibu dapur saya itu Mbak Ju itu. Mbak Ju namanya. Mbak Ju. Jadi keren loh Mbak Ju dijadiin label. Endorse. Jadiin label selamanya loh Mbak Ju, Mbak Ju, Mbak Ju. Jadi kalau kita sistem jualan, kita juga bagian juga sama Mbak Ju. Selain dia itu gaji rumah tangga, juga dia dapat ini dari hasil komisi jualan. dari ini ya, Dan luar biasa. Ini lagi tambahan hasil jual kunyit asem Mbak Ju. Ini insya Allah tersalurkan untuk di masjid. Alhamdulillah. Jadi keuntungan minum ini nanti, hasil untungan minum ini nanti saya salurkan di masjid untuk beli air minum, nanti diminum bersama-sama lagi para jemaah yang ada di ya masjid Allah. situ. Jadi benar ya Pak Is ya, menjual itu sebenarnya sedekah juga, karena di dalam menjual itu ada parkir yang harus dibayar, ada apa lagi Pak Is? Keterlibatan banyak orang. Banyak orang akhirnya itu sedekah sebenarnya. Security bisa jadi dengan cara begitu, security dikasih. Betul, Masya Allah, senang Ada saya banyak dengar. peluang untuk berbuat baik. Iya. Sebelum kita akhiri ini perbincangannya ini, mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Is dulu mungkin ya. Saya dulu. Ha-ha. Program Sehati ini mudah-mudahan akan terus di apa ya? Mudah-mudahan selalu diperpanjang ya. Karena untuk Sehati ini 1 tahun ini. Dan sekarang Desember ya, walaupun kita belum dapat informasi. Mudah-mudahan paling tidak sampai Oktober 2024 tetap program ini berlanjut dan nanti akan ditambah lagi, tentunya dengan mengevaluasi ketercapaian 1 juta sertifikat tadi. Karena menurut kami tadi dari peluang yang ada di daerah masih banyak sebenarnya, tapi mereka masih agak enggan. Jadi supaya kita lebih semangat lagi untuk gerak untuk sosialisasi itulah. Baik. Karena yang paling penting menjamin kehalalan produk atau kehalalan usaha para pelaku usaha itu penting, karena masyarakat harus dipastikan yang dikonsumsi itu halal. Apalagi kita umat Islam yang mayoritas ini memang harus dipastikan yang dimakan diminum itu sesuatu yang halal. Halal Oke, begitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian ke Bu Hajah Erni ini, kesan dan pesannya nih. Ya, pesannya tadi, kesannya tadi kan sudah. Kesannya tadi untuk Kesannya KUA, dari mungkin harapannya pelaku usaha. Harapannya segera diterbitkan sertifikatnya ya Pak ya. Sudah ditunggu-tunggu. Kalau pembeli itu kalau sudah ada izinnya, labelnya jelas ya, itu kayak saya tadi ya, mantep. Yang pembeli kan tambah mantap gitu loh. betul. Tapi ini saya tunggu-tunggu belum. Sabar ya Bu ya. Jadi ini ini sepertinya sudah cukup kenceng ya, sepertinya produksinya. Kayak karena kepercayaan tadi itu. Tetapi nanti dengan ditambah akannya Perizinannya. sertifikat itu nanti insya Allah Lebih kenceng lagi. ya. Jadi alurnya ternyata kita masih nunggu verifikasi dari BPJPH pusat ya. Iya, karena kalau nanti sudah diverifikasi baru verifikasi ditetapkan, keluar STTD, surat tanda terima dokumen dari BPJPH, diberikan ke MUI. MUI nanti mengeluarkan fatwanya, fatwa halal. Walaupun kalau self declare ini saya hampir pasti 100% tidak ada kendala. Nanti keluar fatwa halal dari MUI, kembali lagi BPJPH keluar, tetap ada fatwa halal dari MUI ya. Iya. Tetap kehalalannya difatwakan oleh MUI. Terus kembali ke BPJPH, diterbitkan sertifikat itu. Tapi untungnya mungkin untuk Pak nyangkani hal-hal yang tadi seperti disebutkan belum turun sertifikatnya, tapi kan sudah ada izinnya. Mungkin itu yang bisa dijadikan, oh ini loh sudah berizin. Betul. Bisa dicetak, bisa dipasang, atau bisa juga loh berizin nomor sekian ditaruh di situ gitu ya, di kemasan. Ada lagi Bu Erni yang mau disampaikan? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas obrolan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan terus semangat untuk Kemenak yang lebih baik. Ada pantunnya nih. Kang Paidi tuku ketan, ayo kesempatan ini jangan kita lewatkan. Makan kupat sayur lamtoro menawi wonten lebat kula nyuwun pangapura. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.